Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Di video kali ini kita akan mereview sebuah laptop touchscreen yang menurut saya ini bodinya sangat premium sekali. Jadi seperti apa laptopnya, kalian penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di channel skytech.id. Ini dia yang akan kita review kali ini, Lenovo Yoga 6 13 ARE05. Jadi untuk spesifikasi dari laptop ini menggunakan prosesor Ryzen 5 seri Pro yaitu 4650U. Sedangkan untuk RAM-nya ini besar sekali kalau menurut saya karena menggunakan 16GB DDR4 yang kecepatannya 3200 MHz. Sedangkan untuk dari storage-nya, Lenovo memberikan storage yang cukup besar yaitu 512GB SSD PCIe NVMe. Nah, untuk dari grafik card-nya sendiri masih menggunakan bawaan dari prosesor yaitu AMD Radeon Graphics. Tapi kalau dari segi layar ini, laptop ini menggunakan 13 in Full HD dengan IPS panel yang tingkat kecerahannya ini 300 nit. Kemudian sudah menggunakan 72% NTSC yang artinya ini sudah 100% sRGB. Lalu untuk setiap pembelian dari Lenovo Yoga 6 ini kalian akan mendapatkan sebuah stylus pen seperti ini, dan untuk bundlingnya kalian akan diberikan Microsoft Office Home Studio 2019 secara permanen. Tapi untuk harganya, laptop ini dibanderol di angka yang hanya 14 jutaan saja. Jadi kita langsung lihat saja ke bagian body dan desain dari Lenovo Yoga 6. Jadi untuk dimensi yang dimiliki oleh laptop ini adalah 30,8 dikali 20,6 cm. Sedangkan untuk ketebalannya ini hanya 1,7 cm dan beratnya yang menurut saya ini cukup ringan di sekelas laptop 2-in-1 atau mungkin touchscreen ini hanya 1,3 kg saja. Sedangkan untuk di bagian cover ini yang menurut saya terlihat premium sekali dengan bahan pabrik, lalu ada aksen Lenovo di bagian kiri bawah dan Yoga yang berada di bagian kanan atas. Sedangkan jika kita beralih ke bagian dalam, untuk bezelnya ini terlihat tipis di bagian kiri dan kanan, lalu untuk di bagian atas ini sudah ada webcam yang resolusinya 720p yang sudah dilengkapi dengan privacy shutter cam. Lalu jika kita beralih juga ke bagian bawahnya, ini di bagian palm rest menggunakan bahan aluminium, sedangkan untuk keyboard ini menggunakan 2 tingkat kecerahan. Dan Lenovo memberikan sebuah fingerprint pada laptop ini yang berada di bagian tombol panah kanan. Kita langsung lihat ke bagian kiri dan kanan dari Lenovo Yoga 6 ini. Kita langsung lihat ke bagian kanan terlebih dahulu. Untuk di bagian kanan ini terdapat tombol power, lalu ada USB Type-A dan sebuah USB Type-C. Sedangkan untuk di bagian kirinya sendiri, ini DCI-nya sudah menggunakan USB Type-C, lalu ada USB Type-A dan yang terakhir ada input/output audio. Jadi fitur yang pertama diberikan oleh Lenovo di sini adalah Lenovo Pen Setting. Di sini kalian bisa menyeting tombol yang berada di stylus pen untuk di bagian atas atau bawah akan kalian gunakan seperti apa, atau mungkin kalian gunakan untuk shortcut apa. Di sini kalian bisa pilih. Sedangkan untuk tingkat sensitivitasnya pun ini bisa disetting di sini. Lalu untuk fitur yang selanjutnya, Lenovo memberikan software Lenovo Vintage di mana kalian bisa menyeting untuk performa dari laptop ini, atau mungkin kalian akan memantau performa laptop ini seperti apa, kalian bisa menyeting di sini. Selanjutnya untuk fitur yang menurut saya ini standar yaitu adalah Dolby Atmos. Di sini kalian bisa menyeting untuk audio yang dimiliki ini yang sudah bersertifikasi Dolby Atmos. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa pengujian pada laptop ini untuk melihat seperti apa performanya. Jadi di bagian pertama kita akan menguji seberapa cepat SSD yang dimiliki oleh Yoga 6 ini. Jadi untuk hasil dari read ini adalah 2078 MB per second, sedangkan untuk write-nya ini mendapatkan 1226 MB per second. Lalu kita beralih ke software Cinebench R20, ini mendapatkan hasil 2531 untuk di pengujian pertamanya. Sedangkan untuk di pengujian untuk kestabilannya yaitu dengan cara looping sebanyak 10 kali, ini mendapatkan angka di rata-rata 2200-an saja.
Kemudian kita akan menguji laptop ini dengan beberapa software editing. Tapi yang pertama ini kita menggunakan software Blender untuk digunakan render 3 dimensi. Seberapa cepatkah laptop ini saat menggunakan CPU maupun GPU-nya. Jadi saat menggunakan CPU, laptop ini mampu menyelesaikan render 3 dimensi dalam waktu 7 menit 2 detik saja. Sedangkan untuk menggunakan GPU-nya sendiri mampu diselesaikan dalam waktu 9 menit 56 detik. Dan untuk selanjutnya kita mencoba untuk render video menggunakan software Adobe Premiere Pro dengan durasi video yang 1 menit, resolusinya 1080p, mampu diselesaikan dalam 1 menit 16 detik saja. Oke, kita lanjutkan saja pengujian laptop ini menggunakan software 3D Mark. Jadi yang pertama kita menggunakan di mode Time Spy mendapatkan 1080 poin. Sedangkan di mode Firestrike ini mendapatkan 2798 poin. Oke, kita coba laptop ini digunakan bermain game. Selancar apakah, dan untuk hasilnya ini saat kita gunakan game Dota 2 dengan settingan high ini mendapatkan sekitar 60-70 fps. Dan ini kalian bisa melihat untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high dengan 100% rendering. Oke, game selanjutnya ini kita menggunakan CSGO dan untuk hasilnya ini mampu berjalan di 60 fps-an dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Dan untuk settingan kita bisa lihat di sini untuk settingan yang kita gunakan adalah high semua. Dan ini lancar sekali kalau menurut saya untuk digunakan bermain game CSGO. Jadi kita langsung beralih ke game yang mulai agak berat, yaitu Shadow of Tomb Raider, dan hasilnya ini masih kurang memuaskan untuk di settingan high seperti ini. Jadi kita akan coba tes menggunakan settingan medium, apakah lebih lancar atau seperti apa hasilnya. Kita langsung cek saja setelah ini. Nah, sekarang kita menggunakan settingan medium dan menurut saya ini lebih playable atau mungkin lebih lancar dibandingkan dengan settingan high seperti tadi. Oke, selanjutnya ini kita gunakan game PES 2021 dan hasilnya ini cukup memuaskan dengan 30-an fps di settingan high. Mungkin akan lebih playable lagi jika kita menggunakan settingan low. Kita akan lihat bagian dalam dari Lenovo Yoga 6 ini, atau mungkin kita akan melihat seperti apa hardware yang digunakan oleh laptop ini. Jadi untuk di bagian atas ini terdapat sebuah fan, lalu dilengkapi juga dengan satu buah heat pipe. Kemudian untuk RAM ini berada di bagian kiri heat pipe. Sedangkan untuk SSD ini menggunakan seri 2242, tapi tenang saja kalian masih bisa mereplace dengan seri 2280. Selanjutnya untuk baterai ini berada di bagian bawah, yang mana ini cukup besar dengan kapasitas 60 Wh yang kita lihat di sini adalah hampir setengah dari laptop ini sendiri. Jadi untuk overall laptop ini menurut saya ini adalah laptop yang worth it untuk dibeli di angka 14 jutaan, mengingat untuk dari spesifikasinya, lalu untuk body dan desain yang terlihat premium sekali dan fiturnya yang cukup lengkap. Tapi langsung saja kita memberikan penilaian pada Lenovo Yoga 6. Jadi kita mulai dari body dan desain terlebih dahulu. Untuk body dan desainnya ini kita akan memberikan nilai 9 karena menurut saya ini adalah laptop yang premium sekali dengan bahan fabrik yang berada di bagian covernya. Ini terlihat mahal dan elegan sekali. Sedangkan untuk di bagian fitur, Lenovo ini memberikan software yang cukup unik, yaitu Lenovo Pen Setting. Jadi kalian bisa menyeting tombol-tombol yang berada di bagian stylus pen sesuka hati kalian. Selanjutnya untuk performa saya akan memberikan nilai 8 karena untuk performanya cukup standar seperti Ryzen 5 pada umumnya. Tapi menurut kalian ini adalah laptop yang worth it atau tidak untuk dibeli di harga 14 jutaan? Atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa, atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup. See you next video.